Bopak Castello kembali menjadi bahan perbincangan, entah karena lalai ataukah kondisi keuangan Bopak tengah carut-marut. Putri Mayangsari, mantan istri Bopak, kembali angkat bicara dan menuding jika mantan suaminya itu sudah tak lagi melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi anak sematawayangnya, Talafasa Indrayana Bidui, yang kini dalam pengasuhan dirinya. Pasalnya, sebelumnya Bopak sempat sesumbar jika ia akan memberikan nafkah bagi anak laki-lakinya itu sejak putusan cerainya dengan Putri Mayangsari dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur. Dalam putusan tersebut, Bopak diharuskan memberi nafkah sebesar 7 juta rupiah per bulan untuk keperluan Talafasa. Tapi faktanya, Putri mengklaim jika Bopak hanya mampu memberi uang pada Faza sebesar 2 juta rupiah saja. Dan tidak hanya ingkar janji, Bopak juga sudah tak lagi menemui Faza, bahkan saat buah hatinya itu jatuh sakit. Lantas apa yang membuat komedian satu ini seolah tak menjalankan tanggung jawabnya seperti yang disampaikan mantan istrinya? Benarkah jika ini terkait kiprahnya di layar kaca yang mulai meredup? Perkara Bopak itu nomor 0741 garis miring PDTG garis miring 2014 garis miring PA Jakarta Timur, itu yang diputus pada tanggal 8 Juli tahun 2014 dengan isi amar keputusannya bahwa Bopak diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya. Ya. Kemudian hak asuh anaknya kan satu orang, anaknya Bopak itu ada pada istrinya. Kemudian Bopak dihukum untuk membayar nafkah untuk anak itu setiap bulannya adalah 7 juta rupiah. Selama 6 bulan ini juga Bopak gak pernah datang ke rumahku, gak ada kabarnya. Cuma asistennya doang itu yang datang ke rumahku, antar susu dan pakaian anak aku. Tapi selama 3 bulan ini Bopak belum ngasih aku uang untuk nafkah anak aku. Paling besar itu Bopak kasih aku uang 2 juta. 3 bulan kemudian Bopak sama sekali nggak ngeluarin uang sama sekali. Kalau aku tiba-tiba ya Bopak reinvite BBM aku, dan aku juga nggak dikasih nomor teleponnya sama Bopak, jadi aku lost contact begitu aja. Bopak juga belum ada waktu buat ketemu kan, memang ya repot juga kan, karena bukan Bopak nggak mau ketemu, ya akhirnya paling kewajiban kita sama Faza aja kita penuhin lah. Bopak tidak hanya dituding lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, karena sebagai laki-laki dan suami, rupanya Bopak belum juga bisa memenuhi kewajibannya secara penuh. Bagaimana tidak, hingga saat ini Bopak belum juga menunaikan tugasnya mengucap ikrar talak cerai sejak bulan Juli tahun lalu, hingga membuat Putri Mayangsari merasa digantung lantaran status jandanya masih terkatung-katung. Lantas apa yang membuat Bopak belum juga mengucap ikrar talak cerai? Apakah ini menjadi cara Bopak untuk tetap mengikat Putri? Karena sempat tersiar kabar jika Bopak masih berharap bisa menyambung cintanya dengan Putri Mayangsari. Saat sidang ikrarnya tanggal 26 Agustus 2014, sudah 5 bulan yang lalu, itu Bopak tidak hadir. Karena tidak hadir berarti ikrar talak belum bisa dilaksanakan. Kalau sudah 6 bulan lewat, dia tidak datang juga melaksanakan ikrar talak, menjalani isi putusan itu, berarti putusan itu gugur. Berarti hakikatnya Bopak sama istrinya masih suami istri, secara hukum belum bercerai. Waktu pengucapan talak ikrar itu aku datang, tapi dari pihak Bopaknya belum datang juga ya. Sampai saat ini belum ada kepastian gitu. Aku belum terima akte putusan cerainya dari pengadilan langsung. Masalahnya kan ini masih gantung-gantung gini kan masalah aku. Jadi aku belum jelas statusnya udah resmi janda atau belum gitu. Ya aku sih berharap Bopak secepatnya gitu urus permasalahan ini biar aku jelas gitu. Kelalaian akan tugas dan tanggung jawab seorang ayah rupanya tidak hanya dilakukan oleh Bopak Castello. Pasalnya Michael Christian, keyboardis grup band The Bagindas, dituding melakukan hal yang sama oleh mantan istrinya. Seolah belum puas dengan ribut-ribut mereka selama menjalani proses perceraian yang kerap membuat Vina menangis. Kali ini Vina Fiza kembali menggugat mantan suaminya itu ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat guna merebut kembali hak asuh anaknya yang sejak putusan cerai mereka ditetapkan hakim pada awal tahun 2014 lalu jatuh ke tangan Mike.
Lantas apa yang membuat Vina menuding Mike jika mantan suaminya itu tak sanggup mengurus buah hatinya yang membuat Vina nekat kembali berurusan dengan Mike di ranah hukum? Terakhir ketemu sama anak itu September. Itu pun aku yang nyamperin ke Malang itu karena dapat kabar dari tetangga anak sakit, psikianya sakit. Komitmen majelis hakim menjatuhkan hak asuh anak kepada Mike karena dirasa saat itu Mike adalah orang yang bijak, yang bisa mengurus anak dan bisa memberikan waktu juga agar ibunya bertemu dengan anaknya. Oke lah, hak asuh sama Mike. Cuma untuk penjagaan sendiri Mike gak turun tangan gitu. Makanya aku ada etikat, udah ambil aja lah. Karena aku masih bisa ngerawat sendiri gitu. Aku pun juga ibunya aku mampu insya Allah ngebiayainnya, menjaganya juga lebih waktunya lebih banyak ketimbang Mike. Mike kan sering keluar kota, ya kan, nggak pernah bareng-bareng gitu. Untuk masalah anak saya, Kia, alhamdulillah dia sehat, bayi yang benar-benar sehat, alhamdulillah lucu. Ditangani sama? Jadi sama saya, sama mama saya, dan saya dibantu sama bebas. Lantas apa yang membuat Mike seolah tak memberi ruang bagi Vina untuk bertemu dengan buah hatinya? Benarkah jika masa lalu Vina menjadi ketakutan bagi Mike untuk menyerahkan buah hatinya pada ibu kandungnya sendiri? Kalau seandainya pihak Mike yang memang benar-benar secara pribadi tidak mau menemui anaknya kepada ibunya, saya akan bantu untuk melaporkan Mike. Ini masalah saya dan harus saya selesaikan. Gimana caranya? Saya selamatkan anak saya karena saya melindungi psikologis anak saya. Untuk anak seusia anak saya yang masih bayi, sekarang 10 bulan, 10 bulan lebih lah. Sudah tidak asli. Dan anak saya emang udah nggak ASI. Ketika umur 2 bulan, ASI dari Vina udah nggak keluar. Dituding telah melakukan tindakan tak menyenangkan terhadap seorang wanita berusia 40 tahun, putra bungsu Deddy Mizwar harus berurusan dengan hukum. Lantas benarkah jika antara Zulfikar Rakitadewa dengan Riana Rara Kalsu memiliki hubungan emosional? Kisahnya saat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Dituding telah melakukan perbuatan tindak asusila dan tidak menyenangkan terhadap seorang wanita berusia 40 tahun yang berstatus sebagai seorang janda, putra bungsu aktor kawakan Deddy Mizwar, Letnan 1 Infanteri Zulfikar Rakitadewa, hampir selama sepekan ini sukses menjadi bahan pemberitaan karena ia harus berurusan dengan hukum. Pasalnya